Firman yang meneguhkan tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Saudara, saya percaya setiap kita merindukan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini ada situasi, ada kondisi, ada keadaan yang saudara merindukan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan saudara. Dan di dalam video ini kita akan merenungkan ada 4 ayat yang akan kita renungkan bagaimana mujizat itu terjadi, dan ketaatan merupakan kunci mujizat terjadi. Ayat yang pertama saudara adalah dari Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, di dalam Lukas pasal 17 ini konteksnya adalah bahwa di masa pelayanan Yesus, satu kali ada 10 orang kusta datang kepada Yesus. Dan mereka berteriak minta pertolongan dari Yesus. Dan ketika Yesus mendengar dan memandang mereka, Yesus berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi ada perintah yang diberikan oleh Yesus supaya mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam. Saudara, di mana pada masa itu kalau ada orang yang mengalami penyakit, khususnya penyakit kusta, itu satu penyakit yang disingkirkan dari tengah masyarakat, dan kalau mereka dinyatakan sembuh maka mereka harus dicek dulu, dipastikan dulu bahwa mereka sudah mengalami kesembuhan, dan mereka harus memastikan kesembuhan itu kepada imam. Nah, Yesus waktu itu memerintahkan supaya mereka pergi kepada imam, supaya mereka dilihat, mereka diuji apakah kustanya masih ada atau tidak. Pada saat itu kusta mereka masih ada, mereka sedang sakit kusta, dan Yesus memerintahkan mereka supaya memperlihatkan diri mereka kepada imam. Artinya, silakan pergi ke sana supaya kustamu diuji, supaya kustamu itu dilihat, supaya kamu diperiksa, begitu kira-kira. Sedangkan waktu itu kusta masih ada pada mereka. Artinya ini sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya secara pikiran. Ngapain pergi kepada imam sedangkan kusta masih ada? Nah, tetapi pada waktu itu saudara, apa yang dikatakan sementara mereka di tengah jalan, berarti mereka semua mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan ketika mereka mentaati, sementara mereka di tengah jalan, mereka semuanya menjadi tahir. Artinya saudara, apa yang terjadi waktu itu, mereka mengalami mujizat karena mereka mentaati perintah Yesus. Ketika mereka taat, mujizat pun terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Kalau saya dan saudara merindukan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, maka mari hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Mari hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena dengan kita mentaati firman Tuhan, di sanalah mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Belajarlah hidup taat, karena dengan hidup taat, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Taati perintah Tuhan, taati firman Tuhan. Ayat yang kedua saudara tentang mujizat adalah dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, pada waktu itu konteksnya adalah di mana Petrus dan murid-murid yang lain setelah Yesus mati, saudara, mereka pergi untuk kembali ke profesi lama, mereka pergi untuk menjala.
Mereka pergi menjala dan sepanjang malam mereka sudah menjala, mereka berjuang, mereka berusaha, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Sampai satu kali Yesus yang telah bangkit akhirnya datang. Yesus datang kepada mereka dan memberi perintah supaya mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Saudara, ini Petrus dan murid-murid, profesi mereka dari dulu adalah penjala ikan. Jadi ke sebelah mana, posisinya di mana, mereka menebarkan jala itu pasti sudah sangat profesional. Mereka udah tahu mungkin gerakan air saja atau letak air itu, mereka sudah tahu di situ ada ikan atau bagaimana. Tetapi pada faktanya mereka sudah berjuang sepanjang malam berdasarkan keahlian mereka, berdasarkan keprofesionalitasan mereka. Tetapi firman Allah mencatat mereka tidak beroleh apa-apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan perjuangan mereka. Sampai satu kali Yesus datang dan memerintahkan mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Dan ketika mereka tebarkan jala itu, apa yang terjadi, saudara? Mereka mendapatkan begitu banyak ikan, sampai-sampai mereka kesulitan dan tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Saudara, dari konteks ini kita bisa belajar bahwa terkadang kemampuan kita, terkadang pengetahuan kita, terkadang profesionalitas kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita sudah mengerjakan yang terbaik, kita sudah melakukan yang terbaik. Saudara, mungkin dalam kehidupan saudara sudah berjuang dengan semampu saudara, dan faktanya saudara tidak meraih apa-apa, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin saat ini yang menjadi pertanyaannya saudara adalah, apakah dalam semua yang saudara kerjakan itu di sana ada ketaatan kepada Tuhan? Karena pada faktanya ketika Petrus taatlah, maka di sana mujizat terjadi. Ketika Petrus taatlah, maka di sana ada hasil yang di luar dari biasanya mereka peroleh. Sampai-sampai mereka tidak dapat menarik ikan itu karena begitu banyaknya. Hari ini saudara, mari kita tanya diri kita masing-masing. Masihkah kita hidup dalam ketaatan kepada firman Allah? Masihkah kita hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah? Karena ketaatan kepada firman-Nya akan menghasilkan mujizat. Mari kita belajar apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan mari kita lihat mujizat Tuhan ketika kita mentaati perintah Allah. Ayat yang ketiga saudara adalah dari Yohanes pasal yang kelima ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, di dalam konteks ini ada seorang yang sakit. Dan dia terbaring di sana karena penyakitnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa bertindak apa-apa karena dia sakit. Tetapi Yesus memberi perintah, bangunlah, angkatlah tilammu. Itu satu hal yang mustahil dia kerjakan, bangun dan mengangkat tilam karena dia sedang sakit. Bagaimana dia melakukan satu hal yang mustahil dia lakukan, tetapi itu perintah Yesus. Yesus berkata, bangunlah dan angkatlah tilammu. Tetapi pada waktu itu apa yang terjadi saudara? Orang yang sakit ini, dia sudah sakit 38 tahun. Dan tidak ada yang dicatat dia sakit apa, tetapi kemungkinan dia sakit lumpuh karena dia terbaring di sana. Sudah 38 tahun dia sudah berjuang. Dia berkata ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata, enggak ada yang menurunkan aku ke kolam Bethesda saat airnya goncang. Artinya enggak ada lagi yang memperhatikan dia. Dan dia juga berkata bahwa ketika dia berusaha, ketika dia berjuang,
Udah duluan orang lain. Artinya apa, saudara? Sudah nggak ada yang mempedulikan, sudah berusaha tapi tidak ada hasil. Dan karena memang kenapa dia berusaha tidak ada hasil? Karena memang dia kesulitan untuk bangun dan pergi ke kolam Bethesda. Tetapi ketika Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, maka orang itu bangun dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, saya merenungkan begini, mana duluan? Orang itu sembuh atau orang itu taat duluan baru dia sembuh? Saya pikir itu terjadi berbarengan. Ketika ada niatnya untuk mentaati perintah Yesus untuk bangun, berjalan dan mengangkat tilamnya, saat dia berjuang untuk mentaati, ada niat dan ada perjuangan untuk mentaati, saat itu juga kesembuhan terjadi. Artinya apa, saudara? Jika kita punya niat, punya kerinduan untuk mentaati firman Tuhan, maka dengar, saudara, di sana Tuhan juga akan memberi kekuatan dan mujizatnya untuk kita mentaati firman-Nya, dan saat itu juga mujizatnya akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan katakan aku tidak bisa, aku tidak sanggup, tidak mungkin. Dengar, saudara, kalau kita punya kerinduan untuk mentaati firman Tuhan, Tuhan sendiri akan memberi kita kekuatan untuk mentaatinya. Sehingga pada waktu itu orang yang sudah sakit 38 tahun akhirnya mengalami mujizat karena taat kepada firman. Ayat yang keempat, saudara, ayat yang terakhir tentang mujizat adalah dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayanmu itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ini konteksnya adalah kejadian di mana satu kali ada perjamuan pesta di Kana. Dan saat perjamuan pesta itu mereka mengalami satu masalah, yaitu mereka mengalami kekurangan anggur. Tentu saja itu satu hal yang sangat memalukan, mengadakan pesta tetapi persediaan tidak cukup. Nah, ketika mereka mengalami kekurangan anggur dan Ibu Yesus dan Yesus sendiri ada di situ, Ibu Yesus melaporkan kepada Yesus apa yang terjadi. Dan pada waktu itu ketika Ibu Yesus telah melaporkan kepada Yesus, dia berkata kepada pelayan-pelayan. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, apa yang dikatakan Yesus, kerjakan. Jadi ada perintah kepada pelayan-pelayan itu dari Ibu Yesus, apa saja nanti yang dia perintahkan, lakukan. Nah, dan pada saat itu mulailah Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu supaya mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, bagi saya kembali ini satu hal yang tidak nyambung, tidak masuk akal dan sebagainya. Kenapa? Karena Yesus memerintahkan supaya tempayan-tempayan diisi penuh dengan air. Padahal masalah yang terjadi apa? Kekurangan anggur, bukan kekurangan air. Artinya apa, saudara? Bahwa seringkali perintah Tuhan itu kembali tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tetapi sekali lagi, yang namanya perintah Tuhan ya perintah Tuhan. Yang namanya perintah yang maha tahu dan maha kuasa ya perintah maha tahu dan maha kuasa. Bagi dia sudah tahu apa yang akan dia kerjakan. Tuhan sudah tahu apa yang dia kerjakan. Bagian kita adalah taati saja. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan dia kerjakan dan dia berkuasa untuk mengerjakannya. Sehingga pada waktu itu ketika pelayan-pelayan mentaati, apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara, air tadi, air yang diisi ke tempayan tadi akhirnya berubah jadi anggur. Artinya, saudara, hari ini saya kembali menegaskan kepada setiap kita bahwa sekalipun dalam hidup ini seringkali banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan untuk kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun kadang-kadang tidak sesuai dengan konteks kita,
Tetapi kalau kita tahu itulah perintah Tuhan, lakukan saja. Tuhan yang akan membela kita, dan Dia Allah yang Maha Tahu, dan Dia Allah yang berkuasa untuk membela kita. Dia tahu apa yang akan Dia lakukan, Dia tahu apa yang Dia kerjakan, dan Dia berkuasa untuk mengerjakannya. Bagian kita, taati saja dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Ada 4 ayat firman Tuhan yang kita renungkan. Dalam 4 kejadian ini di dalam Alkitab, saudara, kita melihat bahwa selalu saja sebelum mujizat terjadi, ada satu unsur yang menjadi bagian umat Tuhan, yang juga menjadi bagian kita di sana. Apa itu? Ketaatan kepada perintah Tuhan. Kalau hari ini juga kita hidup belajar taat kepada firman Tuhan, maka mujizat akan menjadi bagian kita, sama seperti mujizat menjadi bagian mereka pada waktu itu. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar taat, dan hiduplah dalam ketaatan kepada firman Allah di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, tetap taati firman Tuhan dan alami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati.